Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Permata Indi. Apa kabar anak-anakku kelas 10? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang badan usaha dalam perekonomian. Check it out. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, yang mana dibagi menjadi 4. Yang pertama BUMN, yang kedua BUMS, yang ketiga badan usaha campuran, yang keempat BUMD. Kalian tahu nggak sih apa bedanya badan usaha dan perusahaan? Kalau badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Sementara perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan laba. Yang kita akan bahas pertama adalah BUMN. Apa sih itu BUMN? BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, merupakan badan usaha atau suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping BUMS dan koperasi. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Ciri-ciri BUMN antara lain, yang pertama, pemerintah merupakan pemegang saham dan kekayaan usaha. Yang kedua, hak, kewajiban, tanggung jawab ada pada negara. Tujuan dari BUMN antara lain, melayani kepentingan umum, sumber pendapatan negara, mencegah monopoli swasta, dan memanfaatkan sumber daya. Ada 3 bentuk BUMN. Yang pertama, Perjan, yang kedua, Perum, yang ketiga, Persero. Perusahaan jawatan atau Perjan adalah perusahaan yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan modal keseluruhan milik pemerintah. Ciri-ciri Perjan antara lain, makna usahanya adalah pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Modal berasal dari APBN, memperoleh fasilitas negara, pegawainya merupakan pegawai negeri. Namun, saat ini Perjan sudah tidak ada, semua sudah dialihkan menjadi Perum dan Persero. Contohnya, PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang sekarang diberi nama PT KAI. Kemudian, Perjan Pegadaian, yang sekarang diberi nama Perum Pegadaian. Selanjutnya, perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Tujuan didirikannya Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Ciri-ciri dari Perum antara lain, melayani kepentingan umum, berusaha mencari keuntungan, berstatus badan hukum, pada umumnya bergerak di bidang jasa yang bersifat vital, memiliki nama dan kekayaan sendiri serta bergerak bebas seperti perusahaan swasta. Modal berasal dari kekayaan negara atau pemerintah yang tidak terbagi dalam bentuk saham. Status pegawai adalah pegawai pemerintah daerah. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Contohnya, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Perhutani, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya, perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk persero yang modalnya terbagi dalam seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Persero dipimpin oleh direksi atau direktur. Maksud dari pendirian Persero adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing yang kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Ciri-ciri dari Persero antara lain, seluruh atau sebagian modal merupakan milik pemerintah.
Dimungkinkan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pihak lain baik swasta nasional atau swasta asing. Tidak memiliki fasilitas negara. Karyawannya berstatus karyawan perusahaan swasta. Peranan pemerintah hanya sebagai pemegang saham. Contohnya, PT Garuda Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT KAI, PT Wika, PT PLN, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang dan seluruh modalnya diperoleh dari swasta. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Ciri-ciri BUMS antara lain, tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Permodalan berasal dari pihak swasta yang dapat berasal dari satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama. Memiliki status hukum yang bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karyawannya berstatus pegawai swasta yang diatur oleh peraturan perusahaan yang bersangkutan. Peranan BUMS antara lain, sebagai mitra BUMN, sebagai penambah produksi nasional, sebagai pembuka lapangan pekerjaan, sebagai penambah pendapatan negara dan memacu kegiatan perekonomian nasional. Bentuk-bentuk BUMS antara lain perusahaan perseorangan, firma, perusahaan komanditer, perseroan terbatas, yayasan, badan usaha swasta asing. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Contohnya, toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung makan, dan warnet. Next, firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan didasarkan pada besar kecilnya modal yang diberikan dan segala resiko ditanggung bersama secara tidak terbatas. Next, persekutuan komanditer atau Commanditaire Venuset atau yang biasa kita kenal dengan CV adalah persekutuan dua orang atau lebih pengusaha yang memasukkan modal untuk mendirikan suatu badan. Dalam badan usaha ini terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang memasukkan modal, memegang kepemimpinan dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang hanya memasukkan modal tanpa terlibat dalam kegiatan usahanya. Next, perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham-saham dan tanggung jawabnya hanya sebatas saham yang dimiliki, serta para pemegang saham memperoleh laba dividen. Contohnya, PT Gudang Garam, PT Indofood Tbk, PT Astra Internasional, dan masih banyak yang lain. Secara umum, perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu PT terbuka atau umum, PT tertutup, dan PT kosong. Next, yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Next, badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat asing. Penanaman modal asing langsung di Indonesia harus dalam suatu badan hukum, yaitu perseroan terbatas. Contoh badan usaha milik swasta antara lain PT Pupuk Kaltim, PT Excel Aksiata Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Sumber Alvaria Trijaya, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh daerah.
Kegiatan BUMD yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Permodalan BUMD sebagian besar dari pemerintah daerah dan sebagian lainnya dapat berasal dari pihak swasta dalam bentuk saham-saham. Ciri-ciri BUMD antara lain, BUMD didirikan oleh pemerintah. Permodalan seluruhnya atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dipimpin oleh satu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, atau bupati. Contoh dari badan usaha milik daerah antara lain PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT MRT Jakarta, Perusahaan Daerah Air Minum, PT Petrogas Jatim Utama, Perusahaan Otobus Miniarta, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, dan lain-lain. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan materi badan usaha dalam perekonomian hari ini? Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!